Baik, pembahasan pemindahan tanah mekanis dan alat berat selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap tenaga alat berat, ya, atau analisis tenaga pada alat berat. Bahasannya mencakup tenaga alat berat yang dibutuhkan, tenaga alat berat yang tersedia, dan tenaga alat berat yang digunakan. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas untuk yang pertama, yaitu tenaga alat berat yang dibutuhkan. Tenaga yang dibutuhkan oleh alat berat merupakan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan alat berat pada permukaan jalan, di mana tenaga ini dipengaruhi oleh berat muatan dan daya hambat yang mungkin terjadi akibat adanya tahanan gelinding maupun juga terhadap pengaruh kelandaian. Kita lihat yang pertama, besarnya tenaga alat berat akibat pengaruh dari tahanan gelinding atau rolling resistance. Tahanan gelinding atau rolling resistance ini adalah gaya tahanan yang mengimbangi mesin saat bergerak di atas permukaan tanah. Besar kecilnya tahanan gelinding ini dapat ditentukan berdasarkan yang pertama, jenis permukaan jalannya. Nah, ini memberi pengaruh yang berbeda terhadap besarnya daya hambat ban. Kemudian yang kedua, adanya penetrasi yang terjadi pada ban. Nah, penetrasi pada ban ini bisa mengakibatkan daya hambat, ya, terjadinya daya hambat pada tanah yang becek. Nah, jadi ketika alat berat melewati tanah yang becek, nanti kemungkinan menyebabkan terbenamnya ban ke dalam tanah, ya. Kemudian adanya kelenturan roda, dan yang terakhir, gesekan pada bagian dalam. Nah, ini dapat dianggap diabaikan karena nilainya relatif kecil. Ini adalah tabel nilai tahanan gelinding untuk berbagai jenis roda atau berbagai jenis ban dan permukaan jalan. Jenis roda di sini ada ban besi dengan tumpuan rata, kemudian jenis crawler track, ya, dan wheels. Kemudian ada ban karet tahan geser. Untuk permukaan jalan beton rata, nilai tahanan gelindingnya itu sebesar 20, ya, 20. Kemudian untuk ban besi, kalau untuk crawler track 27, dan untuk ban karet tahanan geser yang tinggi 18 dan yang rendah 23. Ini juga untuk aspal baik, kemudian ada untuk tanah padat, untuk tanah non padat, untuk tanah becek, pasir lepas, tanah berlumpur. Nah, ini nilai tahanan gelindingnya dapat kita lihat pada tabel ini. Kemudian kita lihat untuk tabel koefisien tahanan gelindingnya atau CRR, ya, koefisien rolling resistance, ya. Nah, ini jenis, tipe, dan kondisi landasan di sini juga ada rel besi, beton, jalan macadam, perkerasan kayu, jalan datar, non perkerasan kering, dan sampai tanah basah atau tanah berlumpur. Nah, ini untuk CRR untuk jenis roda yang digunakan juga ada di sini untuk roda besi, dan ini untuk roda ban. Nanti kita sesuaikan aja di sini. Kalau di CRR-nya tidak diketahui, maka kalau kita tahu jenis permukaannya seperti apa, ya, kondisinya seperti apa, bisa kita lihat di sini besar koefisien rolling resistance-nya. Baik, ini adalah rumus untuk menentukan nilai tahanan gelinding, ya. Dapat kita lihat di sini untuk besarnya faktor tahanan gelinding atau koefisien rolling resistance-nya itu dihitung dengan rumus RR sama dengan CRR dikali berat kendaraan beroda. Nah, CRR nilainya sama dengan 2% ditambah 0,6% dari kedalaman terbenamnya roda ke dalam tanah.
Nah, gitu ya. Jadi kita kalikan 6%, berapa sentimeter terbenamnya roda di dalam tanah ya. Kemungkinan mungkin karena akibat tanah yang lunak atau tanah becek atau tanah berlumpur. Nah, roda kemungkinan dapat terbenam ya sejauh beberapa sentimeter. Nah, ini kita kalikan dengan 0,6%. Nah, ini bisa kita lihat di sini. 2% ini nanti kita lihat seperti nilainya berapa. Nah, ini merupakan rumus konstan yang digunakan untuk menghitung daya hambat. Jadi sebelum kita menghitung tenaga dari alat berat nanti, kita hitung dulu berapa besar koefisien rolling resistance-nya atau faktor daya hambatnya. Nah, rumus di atas merupakan konstan ya, konstan. Nah, untuk menghitung daya hambat yang terjadi antara roda dengan permukaan jalan yang harus diatasi. Ini berarti bahwa dalam setiap ton berat alat beratnya diperlukan tenaga 20 kg per ton untuk menariknya. Jadi kita lihat di sini 2% ini itu merupakan setara dengan nilai 20 setara dengan nilai tenaga sebesar 20 kg per ton ya. Jadi 2% ini setara dengan 20 kg per ton. Namun daya hambat juga akan bertambah bila terjadi penetrasi ban ya. Bila adanya penetrasi ban, nah, daya hambatnya juga akan semakin tinggi. Nah, biasanya penetrasi ini di dalam setiap 1 cm penetrasi ban ke dalam permukaan tanah itu menambah daya sebesar 6 kg per ton atau sebesar 0,6% ya. Jadi nilai 0,6% ini setara dengan 6 kg per ton ya. Jadi setiap kedalaman ban yang terbenam ke dalam tanah, setiap 1 cm kedalaman terjadi penetrasinya, itu dia bertambah daya hambatnya sebesar 6 kg per ton. Nah, sehingga semakin dalam penetrasi ban, maka daya hambat juga akan semakin besar. Nah, dalam hal ini setiap inci penetrasi ban akan meningkatkan daya hambat sebesar 15 kg per ton berat alat. Nah, ini berdasarkan Caterpillar Performance Handbook. Nah, setiap 1 inci artinya setiap 1 inci penetrasi ban itu akan bertambah 15 kg per ton, atau setiap 1 cm itu akan bertambah sebesar 6 kg per ton atau 0,6%. Berikut contoh soal yang pertama, kita lihat di sini. Di sini ada sebuah dump truck ya, dump truck beroperasi mengangkut tanah pada suatu lokasi penggalian tanah. Dari jalan yang dilewatinya terlihat bekas roda dengan penetrasi sedalam 6 cm, artinya 6 dikali setara dengan 6 dikali 6 ton per kilogram, 6 kg per ton ya. Jadi kita kali 6 jadi 36 kg per ton. Hitunglah koefisien rolling resistance-nya atau CRR-nya yang terjadi pada roda tersebut ya. Nah, koefisien resistance-nya berapa? Kita tahu bahwa setiap 1 cm penetrasi itu menambah daya sebesar 0,6% atau sebesar 6 kg per ton. Maka untuk penetrasi sedalam 6 cm itu rolling resistance-nya menjadi 6 kg per ton dikali 6 sama dengan 36 kg per ton. Maka faktor rolling resistance-nya atau koefisien rolling resistance-nya itu sama dengan CRR sama dengan 20 kg per ton ditambah 36 kg per ton sama dengan 56 kg per ton ya. Karena disebutkan tadi bahwa untuk dalam setiap ton berat alat berat itu diperlukan 20 kg per ton tenaga ya, diperlukan tenaga 20 kg per ton untuk menariknya. Maka kita tinggal menambahkannya di sini dengan berat rolling resistance-nya di sini ya, 36 kg per ton. Maka koefisien rolling resistance-nya 20 kg per ton yang sudah diperlukan sebelumnya ditambah 36 kg per ton sama dengan 56 kg per ton ya.